Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Karisma Filza Dardian bersama rekan saya. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Saya Trias Adinda. Perkenalkan, saya Fi'enil Mufida. Kali ini kita akan belajar mengenai macam-macam zat dan juga perubahannya. Apa itu zat? Zat atau materi adalah semua benda yang menempati ruang. Zat sendiri dibagi menjadi 3 macam. Ada zat padat, ada zat cair, dan juga ada zat gas. Zat padat merupakan zat yang partikelnya berdekatan dan letaknya teratur. Kemudian partikelnya sulit dipisahkan. Dan yang ketiga, volume dan bentuknya tetap. Zat cair merupakan zat yang partikelnya berdekatan tetapi letaknya tidak teratur. Nah, kemudian partikelnya lebih mudah dipisahkan dan volume tetap tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Misal ketika kita taruh zat cair ke dalam gelas, maka dia akan berbentuk gelas. Sama persis seperti gelas. Karena dia bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Yang ketiga ada zat gas. Zat gas merupakan zat yang partikelnya sangat jauh. Jarak partikelnya sangat jauh, sehingga partikel-partikelnya mudah dipisahkan. Kemudian volume dan bentuknya berubah-ubah. Jadi perbedaannya antara zat cair dan juga zat gas adalah kalau zat cair volumenya tetap dan bentuknya berubah-ubah, tetapi kalau zat gas kedua-keduanya berubah, volume maupun bentuknya berubah-ubah. Nah, selanjutnya kita belajar tentang perubahan wujud zat. Berdasarkan sifat yang terjadi, perubahan wujud zat dibagi menjadi 2, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, pertama kita bahas yang perubahan fisika dulu nih. Perubahan fisika adalah perubahan bentuk dan ukuran zat yang tidak menghasilkan zat baru. Ciri-ciri dari perubahan fisika yaitu 1. Bersifat reversibel atau dapat kembali ke wujud semula. Yang kedua, perubahan hanya terjadi pada wujudnya saja, tanpa mengubah sifat dan struktur zat. Contoh dari perubahan fisika ada 6, yaitu yang pertama membeku. Membeku adalah perubahan wujud zat cair menjadi padat. Contohnya, air yang dibekukan menjadi es. Perubahan ini biasanya terjadi karena adanya pengaruh suhu, yaitu pada proses pendinginan. Kemudian mencair. Mencair adalah perubahan wujud zat padat menjadi cair, jadi kebalikan dari membeku. Contohnya yaitu es yang menjadi air. Perubahan ini biasanya dipengaruhi oleh suhu yang tinggi. Kemudian menguap. Menguap adalah perubahan wujud zat cair menjadi gas. Contohnya yaitu air yang dimasak kemudian mendidih akan mengeluarkan uap. Selanjutnya mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud zat gas menjadi cair. Jadi kebalikan dari menguap. Contohnya yaitu jika uap yang keluar dari air yang mendidih kita tutup dengan tutup panci, uap-uap tersebut akan menjadi titik-titik air. Nah, itu yang disebut peristiwa mengembun. Selanjutnya menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud zat padat menjadi gas. Contohnya yaitu pada kapur barus yang didiamkan di udara terbuka, lama-lama akan habis karena kapur tersebut menguap menjadi gas. Yang terakhir mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud zat gas menjadi padat. Contohnya, kita bisa melihat es yang melekat di dinding freezer. Jadi, es yang melekat pada dinding freezer berasal dari gas, bukan dari cairan ya. Kemudian kita lanjut nih ke perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan bentuk dan ukuran zat yang menghasilkan zat baru.
Ciri dari perubahan kimia yaitu 1. Bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke wujud semula. Yang kedua, terjadi perubahan pada sifat dan struktur zat. Contoh dari perubahan kimia yaitu besi yang berkarat, kayu yang lapuk, daging yang membusuk, dan masih banyak lagi. Berikutnya kita akan belajar mengenai materi, unsur, senyawa, dan campuran. Apakah perbedaan dari ketiganya? Jadi, unsur, senyawa, dan campuran memiliki beberapa perbedaan yang harus kalian pahami. Berikut beberapa perbedaannya. Unsur tersusun dari satu jenis atom saja, sedangkan untuk senyawa tersusun dari dua jenis unsur atau lebih yang proses pencampurannya secara kimia. Sementara itu, untuk campuran tersusun dari dua jenis atau lebih unsur atau senyawa, jadi bisa campuran dari unsur atau campuran dari senyawa yang proses pencampurannya secara fisika. Kemudian, unsur tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana, karena unsur merupakan materi yang paling kecil. Sedangkan untuk senyawa masih bisa diuraikan menjadi unsur-unsur penyusunnya dengan reaksi kimia. Sementara itu, untuk campuran dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya secara fisika. Perbandingan massa unsur-unsur penyusun senyawa selalu tetap, sedangkan pada campuran perbandingan massa zat-zat penyusunnya tidak tetap. Senyawa sifatnya berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya, sementara pada campuran sifatnya sama dengan sifat zat-zat penyusunnya. Nah, apa saja sih contoh dari unsur, senyawa, dan campuran? Yuk kita lihat. Kalau unsur, contohnya hanya terdiri dari satu jenis unsur saja, seperti N, AU, Fe, O2, dan H2. Sedangkan kalau senyawa, terdiri dari beberapa macam unsur, contohnya NaCl, H2O, C6H12O6. Lalu ada campuran yang contohnya larutan garam dan larutan gula. Oke adik-adik, selesai sudah materinya.